花形登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. Sejarah buah iblis Hito-hitonomi model nikah. Buah iblis mythical Zoan Hito-hitonomi model nikah yang menjadi perbincangan hangat di akhir-akhir ini. Pastinya karena nama buah iblis ini disembunyikan oleh pemerintah dunia dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan sehingga namanya diganti menjadi Gomu-Gomu no Mi. Menyorot tentang buah iblis Hito-hitonomi model nikah ini tentunya tak bisa lepas dari sejarah yang luar biasa. Bersumber dari fakta-fakta yang ada hingga pada bab 1047, buah iblis itu dimiliki oleh orang yang luar biasa juga di masa lalu. Kita juga mengetahui buah iblis Hito-hitonomi atau Gomu-Gomu no Mi ini telah dimakan oleh si bocah kocelok yaitu Monkey D. Luffy saat dia berusia 7 tahun. Luffy tidak sengaja memakannya karena perut dia kelaparan. Ini karena Shanks membawa buah iblis itu ke dalam sebuah warung dan Luffy melihat itu, di mana perut Luffy yang keroncongan pun tak mampu menahan rasa laparnya. Diketahui Shanks mendapatkan buah iblis Gomu-Gomu no Mi ini karena merampas dari kapal pemerintah dunia yang mana saat itu Wushu muda masih menjabat sebagai agen Sipinol. Karena kemampuan Wushu tidak bisa mengungguli kekuatan bajak laut Akagami, akhirnya dia menyerahkan buah iblis tersebut demi keselamatan dirinya. Dan akhirnya Wushu dianggap gagal dalam misi membawa buah iblis Gomu-Gomu no Mi kepada pemerintah. Dia pun dijatuhi hukuman di penjara di Impel Down. Namun entah mengapa dan bagaimana cerita dia akhirnya membangkang dari pemerintah dunia dan bergabung bersama bajak laut binatang buas yang dikomandani oleh sang monster Kaido. Pertarungan di negeri Wano menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terpenting di One Piece. Bagaimana tidak, Eiichiro Oda mengejutkan para penggemar dengan mengungkapkan salah satu misteri yang berkaitan dengan buah iblis Luffy. Ini bukan sembarang buah iblis, tetapi kekuatan yang digambarkan sebagai yang paling konyol yang ada di seluruh cerita. Pada masa lalu, Hito-hitonomi model nikah merupakan buah iblis yang dimakan oleh Joy Boy pada abad kekosongan. Dan telah dikonfirmasi oleh gajah Zunisap saat berada di perairan Wano Kuni yang menyebutnya Joy Boy telah kembali dan buah iblis tersebut mulai awakening di tubuh Luffy yang menjadikan tubuhnya serba putih. Kekuatan buah iblis ini merupakan sebuah kekuatan kegembiraan yang mana setiap penggunakan akan terus-terusan tertawa dan ini sangat berkaitan erat dengan sosok Joy Boy. Joy Boy sendiri disebut sebagai sosok pembawa kebahagiaan dan keceriaan di masa lalunya dan ini merupakan salah satu efek dari Hito-hitonomi. Gorosei pun mengatakan bahwa orang-orang di sekelilingnya juga akan terkena efek buah iblis tersebut yang mana akan dibuat tertawa. Kerajaan kuno dan kisah dari abad kekosongan 800 tahun lalu merupakan sebuah cerita yang sengaja dihilangkan oleh pemerintah dunia. Mereka sengaja menutup-nutupi semua peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan abad kekosongan akan segera dihanguskan dan dihancurkan. Apabila ada seorang peneliti atau ilmuwan yang ingin membedah tentang sejarah tersebut tidak kurang dari 1 jam, dia akan langsung dibunuh. Di sini pemerintah dunia akan berusaha menutupi tentang abad kekosongan tersebut. Seperti apa yang terjadi pada ilmuwan di Pulau Ohara. Bukan hanya orangnya namun seluruh pulau dihancurkan. Kemudian yang saat ini sedang terjadi adalah rencana pembunuhan dari Vegapunk oleh pemerintah dunia.
Dalam penghancuran kerajaan kuno, ada 20 kerajaan yang beraliansi untuk melawan sebuah kerajaan kuno di masa lalu, yang mana akhirnya para keluarga pendiri 20 kerajaan itu dinobatkan sebagai dewa atau Tenryubito dan mendirikan apa yang kita kenal sekarang sebagai pemerintah dunia. Perang tersebut melibatkan aliansi 20 kerajaan melawan kerajaan kuno yang dipimpin oleh Joy Boy. Karena dia adalah kerajaan, maka Joy Boy dianggap sebagai musuh utama yang harus dilenyapkan oleh aliansi 20 kerajaan. Joy Boy sebagai pengguna buah iblis nikah yang telah awakening sangatlah kuat sehingga dia bisa memberikan perlawanan hebat kepada mereka. Namun sama seperti yang dikatakan oleh Profesor Clover bahwa kerajaan kuno menghilang dan pemerintah dunia berdiri. Artinya kerajaan kuno dan Joy Boy benar-benar kalah dalam perang tersebut. Namun dia sepertinya tidak mati akibat perang itu walaupun kerajaannya hancur. Itulah alasan kenapa Joy Boy masih bisa meninggalkan harta karun legendaris One Piece. Dia pun kemudian bersembunyi di Wano Kuni dan inilah alasan kenapa negeri samurai ini menjadi negeri yang tertutup. Oden pernah berkata bahwa keluarga Kozuki pada masa lalu menjadikan Wano negeri yang tertutup agar negeri itu terjaga dari kekuatan besar luar alias pemerintah dunia. Sehingga sangat masuk akal para leluhur keluarga Kozuki pada masa lalu menutup Wano untuk melindungi Joy Boy. Saat berada di Wano, dia pun meminta para leluhur keluarga Kozuki untuk menciptakan Poneglyph. Poneglyph itu berisi berbagai rahasia pada abad kekosongan seperti senjata kuno, petunjuk soal pulau terakhir, hingga surat permintaan maaf Joy Boy. Joy Boy kemungkinan meninggal saat perjalanan dalam misi membebaskan para budak. Dan bisa diketahui topi jerami yang besar yang berada di Marijoa kemungkinan adalah milik Joy Boy yang diambil oleh Im Sama. Meski bisa mengambil barang-barang Joy Boy, tapi pemerintah dunia gagal mendapatkan buah iblisnya. Diketahui buah iblis Zoan memiliki kehendaknya sendiri. Buah iblis itu Hitonomi model nikah dengan kehendaknya sendiri tak akan bangkit pada buah lain yang ada di dekat pemerintah dunia. Itu kenapa Gorosei baru-baru ini mengatakan kalau buah iblis itu seolah-olah selalu menjauh dari pemerintah dunia. Saat ini pemerintah dunia sangat mewaspadai Luffy karena telah berhasil mengaktifkan awakening dari buah iblis nikah miliknya. Sehingga di perang akhir nanti para Gorosei terutama Im Sama akan menghadapi mimpi buruk. Mereka yaitu Luffy sebagai reinkarnasi dari Joy Boy. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.